Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Sudirman Majid SE MSI AKCA dan rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas kami mengenai penagihan pajak, surat ketetapan pajak. Perkenankanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 10 orang, yaitu Alfa Husnia, Elma Yuliana Isroha, Destri Faras, Galuh Eswa, Mawadah Yuliastuti, Rizky Rahmatia, Muhammad Afi, Rahul Bara, dan Riana Septiani. Semoga pada video kali ini materi yang kami paparkan dapat mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Apa itu penagihan pajak? Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Jadi, singkatnya, penagihan pajak itu suatu tindakan kegiatan untuk memberitahukan kepada penanggung jawab agar segera melunasi hutang pajak dan juga biaya penagihan pajak tersebut. Dasar hukum yang menjelaskan tentang pajak ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau JDIH BPK RI yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Siapa aja sih yang berhak menagih pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang berhak menagih pajak adalah jurusita pajak. Siapa jurusita pajak? Jurusita pajak merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, penyitaan, serta penyanderaan. 7 dasar penagihan pajak. Yang pertama, surat tagihan pajak atau STP, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang keempat, surat keputusan pembetulan. Yang kelima, surat keputusan keberatan. Yang keenam, surat putusan banding atau putusan banding, dan yang ketujuh putusan peninjauan kembali. Dan proses tersebut memiliki jatuh tempo dasar penagihan, yaitu 1 bulan sejak diterbitkannya surat-surat tersebut. Untuk proses dari penagihan pajak sendiri, yang pertama adanya surat tagihan pajak atau STP, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang keempat surat keputusan pembetulan, yang kelima surat keputusan keberatan, yang keenam surat keputusan banding, yang ketujuh putusan peninjauan kembali. Untuk jatuh tempo dari dasar penagihan adalah 1 bulan setelah diterbitkannya surat. Setelah 1 bulan surat jatuh tempo terbit dan
penanggung jawab pajak masih belum melunasi hutang pajaknya, setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo tersebut habis, akan diterbitkannya surat teguran pajak. Setelah lewat dari 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran tadi, dan penanggung jawab pajak masih belum juga melunasi hutang pajaknya, maka akan dikeluarkan surat paksa. Jangka waktu surat paksa penanggungan pajak tadi yaitu 2 hari 24 jam. Jika penanggung jawab pajak masih belum melunasi hutang pajaknya, maka akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Setelah lewat dari 14 hari sejak diterbitkannya surat penyitaan dan penanggung jawab pajak masih belum juga melunasi hutang pajaknya, maka akan dilakukan pengumuman lelang. Dan jika masih belum membayar hutang pajak dan biaya tagihannya setelah 14 hari sejak pengumuman lelang, maka dilakukanlah pelaksanaan lelang. Jadi barangnya sudah disita, kemudian barang tersebut akan dilelang. Masa kadaluarsa penagihan pajak. Untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya tagihan pajak, masanya melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Jadi, jika lebih dari 5 tahun penanggung jawab pajak masih belum membayar hutang pajaknya beserta bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, maka pajak sudah kadaluarsa, sudah tidak perlu membayar pajak yang sebelumnya lagi. Daluarsa penagihan pajak dapat tertangguh apabila yang pertama diterbitkannya surat paksa, yang kedua ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ketiga diterbitkannya SKP KBT karena melakukan tindak pidana perpajakan atau pidana lain yang merugikan pendapatan negara, yang keempat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Surat ketetapan pajak. Apa itu surat ketetapan pajak? Surat ketetapan pajak terdiri dari 4 surat. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKP berfungsi untuk yang pertama menagih kekurangan pajak, yang kedua mengembalikan pajak jika ada kelebihan bayar pajak, yang ketiga memberitahukan jumlah pajak terutang, yang keempat mengenakan sanksi administrasi perpajakan dan menagih pajak. Berikut merupakan contoh-contoh dari suratnya. Untuk yang ada di kotak warna kuning, itu merupakan contoh dari surat SKPKB. SKPKB merupakan surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak, jumlah nilai kredit pajak, jumlah kekurangan bayar pokok pajak, nominal sanksi denda,
serta jumlah total nilai pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak terhutang. Jadi, SKPKB ini surat yang diterbitkan secara resmi oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan berapa pajak yang harus kita bayar. Gitu. Untuk yang ada di slide kanan atau slide berwarna ungu, itu adalah contoh dari surat SKP KBT. Surat SKP KBT itu merupakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang berisi koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya, dan surat ini baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajaknya. Dua contoh terakhir yaitu SKPN dan SKPLB. SKPN yang berada di kolom warna kuning. SKPN merupakan surat ketetapan pajak nihil, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Jadi SKPN ini terbit karena kita tidak memiliki hutang pajak atau kita tidak membayar pajak secara kelebihan. Gitu. Kemudian untuk contoh yang ada di kolom warna ungu yaitu SKPLB. SKPLB merupakan surat ketetapan pajak lebih bayar, yaitu surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Jadi jika penanggung jawab pajak membayar pajaknya lebih dari surat tagihannya, maka akan terbit surat SKPLB ini.